Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Alhamdulillah ya kita bisa ngobrol-ngobrol ceria nih via Google Meet dan sambil ngobrol sambil berbagi juga ya dengan mungkin ini disebutnya juniornya nanti ya angkatan 10. Ya, kita berbagi pengalaman nih dari para CGP yang hebat-hebat ini ya yang sudah lulus di CGP angkatan 8. Bagaimana caranya supaya dapat lulus tahap satu dulu nih. Tahap satu dulu. Ini kan masih pada anget-anget ya, masih inget-inget nih waktu dulu nulis esainya. Mungkin bisa berbagi tips bagaimana caranya menulis esai supaya lulus tahap satu. Kalau saya memang dulu angkatan 2 mungkin udah lama. Nah, ini yang angkatan 8 nih masih anget-anget ya. Sambil memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu. Ya, silahkan dimulai dengan Bu Ami boleh? Boleh Bu Ami dulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebetulnya kalau mengingat gitu ya Bu ya, bagaimana tips agar bisa lulus gitu ya tahap satu berarti pengisian esai ya Ibu ya. Ya. Sebetulnya memang dari pertanyaan esai itu semuanya adalah memang suatu kejadian yang kita alami gitu ya sebagai guru. Jadi tipsnya sih kalau saya waktu mengisi esai itu ya isi gitu sesuai dengan keadaan atau yang memang terjadi pada diri saya gitu. Diisi dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya akan apa kegiatan yang telah terjadi gitu. Baik waktu itu kan pertanyaannya dari pengalaman apa yang pernah dialami gitu ya. Terus waktu itu tuh ada pengalaman-pengalamannya pokoknya dari masa kuliah juga ada di situ. Jadi memang diisi sesuai dengan apa yang telah terjadi. Kalau dari saya seperti itu sih Ibu. Coba mungkin ke teman-teman yang lainnya ada yang lebih mendalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Ini Bu Ami ini guru di SDN Liosari ya. Terima kasih tipsnya. Jadi nulis seadanya seapa yang kita lakukan ya. Eh, tidak Baik, us tidak usah googling ya Bu Ami ya. iya, Googling terus kopas. Nah, itu tidak disarankan sekali ya. Ya, betul Ibu. bagaimana dengan Pak Deden? Silahkan, the only the most handsome. Thank you Bu. Perkenalkan nama saya Deden Abdul Rahman. Mungkin video ini atau Zoom Meet ini akan di uh, di share ya oleh Pak Ibu pengajar praktik kita yaitu Bu Rani kepada rekan-rekan juga. Semoga bermanfaat. Saya Deden Abdul Rahman, CGP Angkatan 8. Kebetulan di sini kami akan berbagi untuk tips dan trik dalam mengisi esai tahap pertama dalam seleksi CGP Angkatan 10 ini. Dan untuk tips triknya mungkin saya akan berbagi pengalaman dulu. Ketika mengikuti CGP Angkatan 8 itu kebetulan saya tahun 2021-nya itu mau ikutan tapi belum memenuhi syarat administrasi. Jadi di keterangan di Simpet KB itu udah langsung ada keterangan bahwa Anda belum melaksanakan mengajar minimal 5 tahun. Nah, kebetulan pada tahun 2023-nya saya itu memenuhi syarat karena sudah pas 5 tahun mengajar dan bisa mengisi esai. Dan ketika saya mengikuti pertama kali di tahun tersebut, tahun kemarin, dan alhamdulillah lolos. Jadi mungkin tips dan triknya akan cukup efektif mungkinnya. Nah, untuk ke tips dan triknya, yang pertama saya menyiapkan pengalaman. Nah, di sana sebelum esai juga ada pengisian terhadap pelatihan-pelatihan yang kita ikuti sebelumnya. Nah,
saya menyimpan pelatihan-pelatihan yang memang itu skalanya cukup besar ya, seperti dulu emang pernah pelatihan-pelatihan yang ibu bapak jalani yang memang itu berkesan dan bermanfaat untuk profesi bapak ibu, silahkan dicantumkan gitunya. Kalau dulu saya mencantumkan tentang pelatihan kompetensi abad 21 yang diselenggarakan oleh P4TK, dan yang menjadi BBGP sekarang itu dulunya itu P4TK. Kemudian pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga seperti Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional juga saya cantumkan dan memang saya ikuti. Nah, mungkin tips triknya Bapak Ibu bisa ikuti dari sekarang, mungkin pelatihan-pelatihan yang memang mendukung profesi Ibu Bapak. Kemudian untuk tips dan trik mengisi esai, perhatikan mungkin ya, diperhatikan pertanyaan dan pernyataan yang diinginkan dalam esai. Kalau dulu saya menyimak, mungkin ada ketentuan esai itu harus diselesaikan berapa kata, gitu, berapa ribu kata gitu. Cuman mungkin itu juga dalam mengisi esai kadang disimpan dulu supaya tidak jenuh atau tidak kehabisan ide untuk merangkai kata-kata. Jadi perhatikan pernyataan serta pertanyaannya, bisa disimpan dari pertanyaan tersebut, bisa diuraikan lebih dalam ke dalam subbab-subbab yang ingin maksud dari esai tersebut gitu. Mungkin dari segi waktunya kapan, kan ada pertanyaan yang memang berbentuk motivasi ke depan gitu. Jadi kita uraikan siapa pihak yang terlibat, kemudian waktunya kapan, tujuannya apa, dan sebagainya, seperti itu sih yang paling saya ya ingat gitu. Kemudian ikuti alur pertanyaan, kemudian simpan catatan pertanyaan dalam bentuk Word dulu atau dalam bentuk catatan yang lain di OneNote mungkin. Jadi ketika kita jenuh mungkin bisa ditinggal cari inspirasi dulu, kemudian baru dikerjakan kembali. Kemudian yang terakhir mungkin yang paling penting ya berdoa, dan juga jangan bosan-bosan sharing ke CGP yang sudah lulus maupun rekan yang lain. Kemudian jangan putus asa mungkinnya itu. Karena teman saya juga heran kadang, kemarin Ibu alhamdulillah kenapa saya semangat untuk mengikuti sesi Google Meeting kali ini, karena banyak dari rekan juga kemarin nanya kenapa nggak bisa lulus, sedangkan saya udah beberapa kali belum lulus katanya gitu. Ya saya lewat ini mungkin bisa sedikit membantu, dan terima kasih Ibu sudah memberikan jalan. Dan jangan putus asa sih, itu tips dan trik yang bisa saya share dan bagikan ke rekan-rekan guru yang lain. Ya, salam guru penggerak Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Rani. Terima kasih. Luar biasa, amazing, amazing pisan. Terima kasih Pak Deden, luar biasa. Jadi selain tadi kata Bu Ami tipsnya itu menulis apa adanya, apa yang kita lakukan. Nah Pak Deden ini teknisnya nih ngasih bocoran ya. Nulis dulu, ngope dulu, ngedrap dulu, bisa ngedrap dulu bisa di Google Google Doc ya, atau juga di Word ya, simpen dulu, jangan dulu langsung di upload gitu ya, tipsnya ya. Dan itu tuh tips yang terakhir itu berdoa ya, jangan putus asa. Good ya, silakan Ibu Cucu, silakan tips and triknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan. Mungkin ini akan menjadi sebuah kenangan ya bagi kita. Ini akan dibagikan kan Ibu ya di sosial media. Ya, bagaimana pengalaman saya waktu dulu sehingga bisa lulus untuk daftar CGP tahap 1, yaitu tahap esai ya Bu ya. Tips and triknya ya hampir sama sih dengan yang diutarakan oleh Teh Elmi terus sama Pak Deden juga. Kita mengisinya itu jadi berdasarkan pengalaman kita
gitu. Jadi jangan harus jujur gitu lah Bu, jangan ada yang neko-neko, apa yang diminta dari pertanyaan itu ya kita jawab dengan sejujur-jujurnya. Dan kebetulan waktu saya itu mengisi esainya kanan itu pengalaman 3 tahun ke belakang ya Bu ya. Nah waktu itu saya kan belum menjadi ASN P3K, jadi pengalaman yang saya utarakan di esai itu adalah pengalaman yang waktu saya mengajar di SD, waktu saya menjadi honorer yaitu di SD Cihelet 1, tapi tidak jauh berbeda dengan SD yang sekarang saya mengabdi gitu. Jadi esai-esai yang saya tuangkan di sana itu ya yang sejujur-jujurnya gitu, tidak istilahnya itu yang diminta dari pertanyaan itu ya dijawab dengan sebaik-baiknya, terus dengan kalimat yang runtun juga apa yang diminta dari pertanyaan itu. Seperti yang tadi Pak Deden bilang, ada beberapa pertanyaan kan yang harus memenuhi ada berapa karakter kata. Nah itu yang kadang membuat saya pusing, sudah menulis waduh pas di-upload masih kurang, jadi ya merangkai kata-kata lagi gitu. Jadi yang seperti Pak Dadan juga bilang tadi ya jangan langsung menuliskan di itunya ya di grup penggeraknya, tapi saya juga kemarin nulis dulu di Word, terus baru di-upload ke ke esainya. Kalau misalkan kurang ya ditambah-tambah lagi begitu. Terus tadi juga Pak Dadan bilang ada pelatihan-pelatihan ya di-uploadkan di sana supaya menjadi nilai tambah kita supaya bisa lulus. Dan alhamdulillah saya juga sekali ikut langsung bisa lulus, dan yang lainnya juga ya sama begitu. Ngapa ya Bu Cucu bisa? Saya mah udah beberapa kali ya nggak tahu atau aku mah ya pokoknya apa adanya aja, menjawab sejujur-jujurnya, nggak ada yang neko-neko, nggak dilebih-lebihkan, ya beginilah saya begitu. Gitu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Hidup guru penggerak. Hidup guru penggerak. Ya, terima kasih Bu Cucu ya. Betul sekali ya apa yang Ibu utarakan ya. Silakan sambung oleh Ibu kita ini junior kita. paling muda mungkin ya. Pak Deden yang paling muda. Pak Deden, Ibu yang paling muda mah. Pak Deden ya. Aku yang paling tua, Bu. Ya, silakan Bu Dila. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvin Aldila, calon guru penggerak angkatan 8. Ingin berbagi sedikit aja, sebenarnya tadi sudah dipaparkan oleh Teteh dan AA tentang bagaimana caranya supaya tembus esainya gitu ke guru penggerak. Nah sebelumnya saya kebetulan sudah pernah mendaftar di guru penggerak angkatan 2, tapi nggak lolos karena satu nggak dilanjutin esainya. Pada saat itu tuh emang lagi padat, jadi udahlah nggak dilanjutin. Kemudian ikut lagi di angkatan 5, esainya nggak lolos lagi. Karena ternyata saya itu waktu itu pas di angkatan 5 ini nulis esainya tuh di poin. Sedangkan nggak boleh di poin kan, harus benar-benar dijelaskan satu persatu sesuai dengan tadi yang udah dijelaskan sama Teh Almi, sama Teh Cucu, sama Pak Deden. Harus sesuai dengan pengalaman pribadi yang benar-benar kita kerjakan, yang benar-benar kita alami sejujur-jujurnya, nggak boleh dilebih-lebihkan. Jadi memang yang betul-betul kita alami itu ya, jadi harus dijelaskan, jangan di poin. Kemudian masih masalah teknis juga, harus sesuai dengan karakter, jumlah karakter bukan kata ternyata. Jadi pas awalnya juga yang angkatan 5 itu saya tuh ngiranya 1000 kata gitu. Ternyata enggak, ternyata 1000 karakter gitu.
gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Jadi kan kalau 1000 kata itu terlalu ngayayai gitu ya, terlalu panjang, terlalu banyak. Mungkin si verifikatornya juga gitu. Bacanya gimana? Makanya itu harus diperhatikan juga. Jadi itu kata, bukan karakter. Kemudian yang tadi juga betul, jadi bikin draft dulu di Word, jangan di guru penggeraknya, karena kalau di guru penggeraknya itu takutnya hilang, tiba-tiba hilang gitu, nanti kita harus ngulangin lagi dari awal. Jadi lebih baik mah simpan dulu di Word. Kemudian pengalaman yang diceritakan itu sebisa mungkin pengalaman yang pingin kita angkat gitu, yang paling berkesan buat kita. Dijelasinnya juga harus padat gitu, jelas, lengkap gitu. Jadi jangan terlalu singkat juga, to the point, tapi dia padat gitu. Gitu sih paling tambahan dari saya. Sisanya sama dengan Teh Olmi, sama dengan Teh Cucu, sama dengan Adeden gitu. Tips-tipsnya sama aja. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Amazing, Bu Dila, Bu Cucu. Bu Dila ini dari SMP Negeri 3 Cikancu. Ya. Kalau Bu Cucu ini dari SD Negeri Ridho Gali 2. Pak Deden dari SMA KP 2 Pasek. Bu Ami dari SDN Liosari. Nah, mereka ini adalah para CGP saya yang hebat nih ya. Saya lihat nampaknya semangat, rajin sekali ini mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, begitu Bapak Ibu semua, tips dan trik untuk lulus tahap 1. Jadi, yang pertama kita simpulkan ya bareng-bareng ya. Yang pertama apa? Isi sesuai dengan pengalaman yang terjadi gitu Bu ya. Iya. Asli ya, jangan plagiat, Asli. jangan niru tulisan dari Jangan Google. nyeritain pengalaman orang lain. Iya, diisi dengan sejujur-jujurnya. Nah itu, jangan ngopi-ngopi, jangan pengen sama dengan yang lain. Karena ada kasus satu sekolah ngisi esai bareng-bareng sama persis, jadi nggak lolos semua. Gitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tulis pendapat sendiri. Yang kedua, Di draft dulu di Word mungkin. di Word, mau di Google Doc. Jadi kelihatan ini kita nulis sudah berapa karakter. Jangan terlalu banyak, kata Ibu Dila Maya, jangan terlalu ngayayai penerangan kita, penjelasan kita, jangan juga kurang dari karakter yang dibutuhkan. Jangan bertele-tele juga gitu. Ya, kadang kalau kurang kita banyakin yang aja ya Bu Cucu ya. Yang Yang bawah sehingga supaya gitu ya. Oh, ini ada Pak Haji. Assalamualaikum. Hai Pak Haji. Oh, maaf lupa. Aduh. Miskol atau jadi Ini udah nyembelih kah? Sudah menyembelih kah? Ya, tadi sholat id duluan sholat id Oh, sholat id dulu. Gitu Ini nggak apa-apa ya, barakallah. Google Meet hari ini Pak Wiji sehat? Iya, nggak apa-apa, udah alhamdulillah sehat, udah opor ayam, alhamdulillah semangat. Bapak Ibu, nah ini ada CGP kita nih satu lagi Pak Wiji dari SDN Sindang Sari 6. Ya, kita sudah berbagi, Pak Wiji lagi menyimpulkan ya, tapi alhamdulillah ada Pak Wiji hadir. Silakan mau berbagi tips dulu ketika Pak Wiji menulis esai di tahap 1 ya, pendaftaran guru penggerak. Silakan Pak Wiji. Oke, untuk penulisan esai sejujurnya bahwa itu menulisnya itu kondisional dan situasional. Jadi apa yang saat itu dipikirkan dan terfikirkan itulah yang ditulis. Jadi sebetulnya tidak formal atau kata baku, yang penting isi aja yang sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam diri saya saat itu. Ya begitu sih sebetulnya tipsnya, nggak ada harus bagaimana.
dalam penulisan esai yang kemarin itu alami saja apa yang terpikirkan, itu yang ditulis di esai. Cuman memang kendalanya, tantangannya ya, bukan kendalanya, ketika melihat beberapa kata lagi yang harus dituliskan atau sebanyak kata apa, itu kadang-kadang waduh, ini udah idenya sudah habis, terus narasinya masih kurang gitu. Kadang-kadang itu di sana, jadi harus memikirkan kata-kata apa lagi ya gitu. Itu mungkin untuk tantangannya. Yang pasti apapun yang kita alami, yang kita rasakan sebagai guru saat itu, kondisi saat itu ya disampaikan saja. Terus visi misi kita ke depannya juga dimasukkan ke sana. Dan tantangannya narasinya yang harus banyak itunya. Karena kalau tipikal orang yang simpel, pengennya ya jawabannya oh begitu, atau ya adalah, atau gini, nggak basa-basi gitunya karena deskripsinya yang banyak. Tapi ya cari inspirasi lagi lah. Jadi teknisnya kalau bisa ketika mengerjakan esai harus ada cemilan dan minuman biar membangkitkan semangat untuk terus mengerjakan sampai tuntas. Dan tambahan lagi, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti males ya, ngerjain nomor 1 beres, nanti nomor 2 malah gitu. Kadang begitu, ditunda-tunda, ya bolehlah ditunda. Kalau inspirasi semangatnya agak berkurang, lebih baik ditunggu esok hari ketika kita fresh, kita maksimal energi untuk berpikir, daripada isinya asal penuh saja gitu. Jadi kalau bisa dituntaskan, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang penting seger lagi di besok hari, agar pengisian esainya tidak kesana kemari begitu. Wah ini, wah Bu, serasa di interview ini oleh banyak orang. Biasa ini Pak Wiji ya, tipsnya sediakan cemilan. Jangan lupa sediakan cemilan ketika kita nulis esai ya. Betul Pak, Iya. tadi tips Bapak hampir mirip dengan yang lain ya. Yang kita simpulkan tadi yang pertama, jadi nulis apa adanya, alami ya Pak Wiji ya. Jadi mengalir apa adanya, alami. Kemudian tadi yang kedua kita disimpulkan kalau nulis di draft dulu, boleh di Word atau di Google Doc. Nah seperti tadi kata Pak Wiji, kalau misalkan ada agak mentok ya idenya, sedangkan karakter belum cukup, nah kita simpan dulu, kita boleh sambung esok hari ketika kita sudah fresh lagi. Ya, jadi jangan langsung nulis di di webnya ya, jangan langsung nulis di website guru penggeraknya ya. Tapi kita simpan di draft Word atau Google Doc. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulan kita? Sediakan cemilan. Cemil. Iya, sediakan cemilan supaya menambah energi. Nambah energi. Ya, kemudian yang keempat apa tadi kesimpulannya yang dari tadi kita diskusi? Jangan ditunda-tunda ya Bu, tadi kata Pak Wiji. Jangan ditunda-tunda, harus tuntas. Tuntas. Ya. Sampai pengalaman yang Bu Dila alami tidak tuntas berarti ya. Di angkatan 2, angkatan 5 ya Bu Dila ya. Angkatan 2 nggak tuntas, angkatan 5 nggak lolos Bu. Oh iya, jangan sampai ditunda-tunda ya. Harus tuntas. Kemudian yang kelima, yang paling penting apa Pak Deden tadi? Berdoa. Berdoa, jangan putus asa ya. Itu mungkin ya tips dari kita Bapak Ibu untuk supaya Bapak Ibu yang calon guru penggerak angkatan 10 nanti yang akan dibuka di bulan Juli ya, lolos untuk tahap 1. Itu mungkin sharing dari kita semua dari CGP angkatan 8 untuk CGP angkatan 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ladang amal ya buat kita semua ya Bapak Ibu yang sudah berbagi Amin. tips dan triknya. Nanti ketemu lagi di
tips dan trik untuk tahap 2 ya, bagi mereka yang lolos tahap 2. Mudah-mudahan yang nonton video kita pada lulus semua ya untuk tahap satunya. Kita doakan ya, supaya semakin banyak guru penggerak di Kabupaten Bandung ya, dan akan kalau semakin banyak guru penggerak akan semakin mudah ya kita melakukan transformasi pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewa Batara. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengeluangkan waktunya ya. Saya stop dulu record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.